Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Eni Rahmawati, SPD MPD, dosen tetap pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang. Bidang keahlian saya adalah perencanaan pembelajaran PPKN. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN yang saya ampu. Mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN dengan kode mata kuliah 20P0038 merupakan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN ini mengkaji pengajaran sebagai suatu sistem yang terintegrasi, meliputi perumusan tujuan pembelajaran, desain instruksional, penyusunan program pembelajaran, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran, serta perencanaan evaluasi pembelajaran. Setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun perangkat pembelajaran PPKN secara sistematis sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini antara lain, CPMK pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis berbagai model perencanaan dan hakikat perencanaan sebagai suatu sistem. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menggunakan taksonomi dalam perencanaan pembelajaran. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis kompetensi pembelajaran mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. CPMK 5, mahasiswa mendesain modul ajar sebagai implementasi perencanaan pembelajaran PPKN beserta media dan sistem penilaiannya. CPMK 6, mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai asesmen pembelajaran kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbagai teks, dan potensi lingkungan setempat sesuai dengan standar proses dan mutu. CPMK 7 mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah-masalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Berdasarkan capaian mata kuliah tersebut, maka mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN dilaksanakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan pertama membahas tentang hakikat perencanaan pembelajaran PPKN, pertemuan kedua tentang model perencanaan pembelajaran PPKN, pertemuan 3 tentang taksonomi dalam pembelajaran PPKN, pertemuan 4 penerapan taksonomi pembelajaran PPKN, pertemuan 5 analisis kompetensi pembelajaran PPKN, pertemuan 6 kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pertemuan 7 perumusan tujuan pembelajaran PPKN, pertemuan 8 program semester dan tahunan PPKN. Pertemuan 9, ujian tengah semester dengan aplikasi Elena. Pertemuan 10, konsep modul ajar PPKN. Pertemuan 11, penyusunan modul ajar PPKN. Pertemuan 12, pengembangan materi pembelajaran PPKN. Pertemuan ke-13, LKPD dan media pembelajaran PPKN. Pertemuan 14, pengembangan asesmen pembelajaran PPKN. Pertemuan 15, finalisasi modul ajar PPKN. Pertemuan 16, ujian akhir semester dengan aplikasi Elena. Seluruh aktivitas perkuliahan tersebut telah disusun dan dokumentasikan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang kemudian diunggah melalui sistem akademik terpadu atau SIKADU UNES. Mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN menggunakan berbagai referensi yang membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan sebagai referensi penunjang, mahasiswa juga dapat merujuk beberapa artikel penelitian saya yang telah terbit pada jurnal Sinta 2 dengan judul Pengembangan Game Edukasi Pancasila Adventure untuk menguatkan pengamalan nilai Pancasila pada siswa sekolah dasar. Sinta 4 dengan judul Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Self-Regulated Learning atau SRL pada siswa SLB C Putra Mandiri. Dan Sinta 6 dengan judul Pengaruh Proyek Profil Pelajar Pancasila terhadap karakter dan kritis peserta didik. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN adalah Project Based Learning dan Case Method.
Model pembelajaran ini digunakan karena mahasiswa dituntut untuk menganalisis berbagai permasalahan pembelajaran serta mengembangkan perangkat pembelajaran PPKN yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kurikulum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dalam merancang tujuan pembelajaran, menyusun modul ajar, memilih media pembelajaran, dan mengembangkan asesmen pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep perencanaan pembelajaran secara teoretis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik. Untuk mendukung proses perkuliahan, saya memanfaatkan Learning Management System atau LMS Elena UNES sebagai media untuk mengunggah materi, bahan ajar, forum diskusi, penugasan, dan berbagai sumber belajar yang dapat diakses mahasiswa secara daring. Melalui LMS tersebut, interaksi pembelajaran dapat berlangsung secara fleksibel, terdokumentasi, dan terintegrasi. Saya akan menyampaikan beberapa aspek yang telah saya laksanakan dalam perkuliahan perencanaan pembelajaran PPKN tersebut, yang meliputi penjelasan mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Aspek delivery atau penyampaian materi perumusan tujuan pembelajaran PPKN dilakukan melalui perkuliahan hybrid, yaitu luring dan daring. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan yang pertama, media presentasi atau PowerPoint yang diunggah pada LMS Elena UNES. Yang kedua, contoh tujuan pembelajaran PPKN berdasarkan capaian pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang ketiga, forum diskusi pada LMS Elena untuk membahas teknik perumusan tujuan pembelajaran yang efektif. Yang keempat, lembar kerja mahasiswa untuk berlatih merumuskan tujuan pembelajaran PPKN sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Aspek interaction atau interaksi. Interaksi pembelajaran diterapkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, dosen dengan mahasiswa melalui penjelasan konsep, sesi tanya-jawab, diskusi kelas, dan pemberian umpan balik terhadap hasil perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa dengan mahasiswa melalui diskusi kelompok untuk menganalisis contoh tujuan pembelajaran dan menyusun tujuan pembelajaran PPKN secara kolaboratif. Yang ketiga, mahasiswa dengan materi melalui kajian capaian pembelajaran atau CP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, serta berbagai contoh perangkat pembelajaran PPKN yang digunakan sebagai bahan analisis dan pelatihan. Aspek asesmen atau penilaian. Penilaian pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN mengacu pada RPS dengan rincian sebagai berikut. Aktivitas partisipatif sebesar 15%, hasil proyek sebesar 50%, tugas proyek sebesar 10%, kuis sebesar 5%, ujian tengah semester sebesar 10%, dan ujian akhir semester sebesar 10%. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN yang mencakup capaian pembelajaran materi perkuliahan pada pertemuan 1-16, serta penerapan aspek delivery, interaction, dan assessment atau DIA dalam proses pembelajaran. Secara khusus, materi perumusan tujuan pembelajaran PPKN pada pertemuan ke-7 menjadi salah satu topik penting karena memberikan dasar bagi mahasiswa dalam merancang pembelajaran yang terarah, terukur, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya laksanakan pada pertemuan ke-7 dengan materi perumusan tujuan pembelajaran PPKN. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana keadaan teman-teman? Apakah dalam keadaan sehat? Baik. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Amin, berdoa selesai. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk teman-teman? Mari kita presensi dulu ya. Oke, pertama Mas Raul Faisal. Oke, Mbak Jinggan. Oke, Mbak Nabila. Oke, Mas Fikir. Oke, baik. Saya rasa teman-teman sudah hadir semua di kelas ini. Alhamdulillah teman-teman dalam keadaan sehat walafiat.
Oke, kita langsung masuk ke materi mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN gitu ya. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait hakikat dari definisi perencanaan pembelajaran pendidikan Pancasila. Apa sih definisi dari perencanaan itu? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang ketujuh, yaitu tentang perumusan tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama, pengertian dari tujuan pembelajaran, yang kedua adalah karakteristik tujuan pembelajaran yang baik, yang ketiga adalah penggunaan kata kerja operasional atau kita kenal dengan KKO, yang keempat adalah taksonomi Bloom yang revisi gitu ya. Lalu yang terakhir adalah contoh tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sebelum kita fokus ke materi tujuan pembelajaran, kita analogikan nih, terkait analogi dari tujuan hidup dulu. Apa sih analoginya? Misalkan, teman-teman itu mau jalan-jalan nih, kan ini libur semester, barangkali kalian mau jalan-jalan dari Semarang ke Jogja, gitu ya. Jika kalian mau jalan-jalan ke Semarang ke Jogja, apa yang perlu kalian persiapkan, teman-teman? Yang pertama, tentunya kalian perlu menyiapkan rencana budgetnya, mau naik apa, ke Jogja mau kemana, gitu ya. Sama seperti kalian nanti dalam pembelajaran, kita harus mempersiapkan yang namanya rencana pembelajaran. Supaya apa? Supaya nanti tujuan pembelajaran bisa tercapai. Apa yang kalian persiapkan? Metode apa yang kalian gunakan? Model apa? Lalu assessment seperti apa yang nanti akan kalian gunakan di akhir pembelajaran. Ya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih. Bagaimana guru dapat mengetahui keberhasilan pembelajaran jika tujuan pembelajaran tidak dirumuskan dengan jelas? Oke, silakan Mas Faisal. Jadi menurut saya jika tujuan pembelajarannya itu tidak dirumuskan secara jelas, maka guru sendiri yang akan mengalami kesulitan dalam mengetahui apakah peserta didik itu sudah mencapai kompetensi yang diharapkan atau belum. Maka daripada itu diperlukan sebuah indikator yang jelas supaya kita mengetahui tujuan pembelajaran yang efektif itu. Oke, bagus. Terima kasih atas jawaban dari Mas Faisal. Betul bahwa ketika guru itu tidak tahu tujuan seperti apa, maka tidak tahu apa yang akan kita capai di akhir pembelajaran nantinya. Oke, terima kasih Mas Faisal. Siapa lagi yang mau berpendapat? Oke, Mas Ahmad. Izin jawab, Bu. Menurut saya, jika tujuan pembelajaran tidak dirumuskan dengan jelas, maka guru akan kesulitan menyusun instrumen penilaian yang sesuai. Akibatnya, hasil asesmen tidak dapat menggambarkan pencapaian belajar peserta didik secara akurat. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Betul jawabannya. Berarti ketika seorang guru itu kurang mampu menjelaskan terkait tujuan pembelajaran, maka asesmen yang digunakan juga akan kurang tepat. Ya, selanjutnya ada yang mau menambahkan? Oke, Mbak Jinggan, silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi menurut saya itu tujuan pembelajaran itu merupakan arah dari kegiatan belajar. Jika tujuan pembelajarannya itu tidak dirumuskan dengan jelas, maka proses pembelajaran pun menjadi tidak terarah. Sehingga guru maupun peserta didik menjadi tidak mengetahui hasil belajar yang seharusnya mereka capai itu seperti apa. Oke, terima kasih Mbak Jigan atas jawabannya. Jadi mengarahkan gitu ya, tujuan dari pembelajaran. Sama ketika kita dalam hidup itu mempunyai tujuan, dalam pembelajaran juga mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran itu adalah kompas dari pembelajaran. Jadi hasil akhir yang bakal kita capai, yang bakal dicapai oleh saya itu apa? Itu tergambar dengan jelas dalam tujuan pembelajaran. Seperti halnya dalam hidup kita punya tujuan apa sih teman-teman? Misalkan tujuan dari teman-teman itu tahun ini mungkin menyelesaikan semester 8, menyelesaikan studi akhir dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran adalah kompas dalam pembelajaran di kelas. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah definisi dari tujuan pembelajaran. Apa sih definisi dari tujuan pembelajaran? Kalau kita tentu tadi teman-teman sudah banyak yang menyampaikan pendapatnya terkait apa yang akan terjadi jika tujuan pembelajaran itu tidak dirumuskan dengan benar. Nah,
Kita kembali ke definisi apa sih tujuan pembelajaran itu ya teman-teman. Tujuan pembelajaran merupakan pernyataan terkait kompetensi peserta didik yang harus diperoleh setelah pembelajaran. Kompetensi itu bisa berupa kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, sedangkan menurut kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran merupakan kompetensi yang disusun berdasarkan CP atau capaian pembelajaran yang menjadi target peserta didik dalam satu atau beberapa kegiatan pembelajaran, gitu ya. Lalu selanjutnya kita mengetahui fungsinya. Yang pertama adalah memberikan arah pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sini tujuan pembelajaran itu memberikan arah dan tujuan yang jelas. Misalkan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi di sini kita akan mengetahui tujuannya seperti apa sih. Nanti di akhir siswa harus apa? Mengetahui definisi terkait hak dan kewajiban warga negara. Bagaimana mereka bersikap sebagai warga negara yang baik, gitu ya. Lalu yang kedua menjadi dasar pemilihan materi dan metode pembelajaran. Jadi di sini ketika guru sudah menyusun tujuan pembelajaran, maka dengan itu juga kita dapat dengan mudah menentukan metode pembelajaran. Misalkan dalam materi perumusan Pancasila. Metode apa sih yang cocok dalam pembelajaran di kelas? Misalkan dengan role playing atau dengan membuat penugasan, infografis ataupun dengan diskusi kelompok gitu ya. Jadi dengan tujuan yang jelas maka metode maupun materi yang digunakan akan lebih terstruktur dan sistematis. Lalu yang ketiga menjadi acuan dalam penyusunan assessment. Nah, di sini ketika tujuan akhir dari pembelajaran kita mengetahui siswa mengetahui definisi terkait hak dan kewajiban. Nah, nanti asesmennya mau yang tertulis ataupun yang tidak tertulis maupun bagaimana nanti sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Yang keempat menjadi indikator keberhasilan peserta didik. Di akhir nanti tujuan pembelajaran itu berperan untuk mencerminkan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum gitu ya. Next. Nah, di sini ada contoh pembelajaran. Yang pertama ada contoh peserta didik memahami Pancasila. Yang kedua contohnya adalah peserta didik mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, menurut teman-teman, contoh dari tujuan pembelajaran yang mana sih yang lebih tepat ketika akan kalian gunakan dalam pembelajaran di kelas? Apakah ada teman-teman yang mau berpendapat? Oke, Mas Fikir, silakan. Ya, menurut saya Bu, contoh nomor 2 itu lebih terukur karena menggunakan kata kerja operasional yaitu mempraktikkan. Yang dimana dalam hal ini bisa diamati dan bisa diukur. Kalau kita membandingkan contoh nomor pertama itu menggunakan kata kerja memahami. Yang dimana ini udah umum, terlalu umum dan tidak cukup sulit untuk menjadi diukur dalam penyapaian siswa peserta didik. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya Mas Fikir, sudah benar. Jadi ketika kita menggunakan contoh yang kedua lebih lengkap. Ketika kita menggunakan tujuan pembelajaran pada contoh yang kedua akan lebih lengkap karena menggunakan kata kerja operasional mempraktekkan, di mana mempraktekkan itu merupakan KKO yang bisa terukur dan bisa kita amati daripada kita memahami. Memahami itu lebih ke abstrak ya, belum bisa diukur dan kita paham tuh indikatornya seperti apa gitu teman-teman. Jadi kita cocok untuk menggunakan contoh yang kedua. Next. Apa nih? Karakteristik tujuan pembelajaran yang baik. Yang pertama berpusat pada peserta didik. Jadi ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, kita berfokus kepada peserta didik. Misalkan contoh yang tadi ya teman-teman, peserta didik mampu mempraktekkan gitu ya. Kalau dulu ketika saya masih di S1 gitu ya, fokusnya masih ke guru. Jadi guru membuka pembelajaran, guru memimpin doa. Berfokus kepada gurunya. Karena sekarang sudah abad ke-21 yang fokusnya adalah ke peserta didik. Maka tujuan pembelajaran itu beralih. Yang awalnya fokusnya pada guru, sekarang kepada peserta didik. Jadi semuanya peserta didik semua gitu loh. Peserta didik mampu mempraktikkan bagaimana menjadi warga negara yang baik dan sebagainya, berfokus kepada siswa gitu ya. Oke, selanjutnya karakteristik kedua adalah menggunakan kata kerja operasional. Mengapa sih kita perlu menggunakan KKO dalam menyusun tujuan pembelajaran?
Karena kata kerja yang digunakan ini lebih terukur dan sistematis. Kalau kita menggunakan misalnya tadi memahami, itu kan kurang bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kurang bisa menunjukkan indikator yang sebenarnya. Nah, di sini ada KKO yang kita kenal dari Anderson, misalkan pada kompetensi kognitif. Kita mengenal yang namanya C1 sampai C6 gitu ya. Kalau C1, C2, C3 masuknya LOTS, yang C4 sampai C6 adalah HOTS, High Order Thinking Skill gitu ya. Ketika kita tentunya dalam waktunya pembelajaran, kita tidak langsung ke C6 gitu ya. Pasti kita berawal dari yang bawah dulu, C1 ataupun ke C2. Nanti setelahnya ke C3, 4, lalu 5 dan 6 gitu ya teman-teman. Misalkan pada C1 adalah remember atau mengingat, berarti kita menggunakan KKO yang ini. Mau mengingat bagaimana? Misalkan peserta didik mampu membaca teks proklamasi atau teks pembukaan UUD dengan benar, gitu ya. Lalu yang kedua misalnya memahami apa nih yang bisa kalian peserta didik mampu membedakan antara hak dan kewajiban warga negara. Lalu yang ketiga apa nih? Kalian boleh pilih, misalnya mampu memecahkan masalah terkait masalah kewarganegaraan. Dan seterusnya sampai ke C6. Jadi kalian ketika mau milih C1, maka pilihlah KKO yang ini. Lalu C2 atau understand, pilih KKO yang ada. Jangan kalian mau mengukur C4, tapi kalian mau menggunakan KKO yang C1 ataupun C2 gitu ya. Jadi kurang pas. Lalu selanjutnya juga nanti selain dari Anderson yang kognitif, kita juga menyusun tujuan pembelajaran yang psikomotorik dan juga afektif. Gitu ya. Kalau psikomotorik berarti apa teman-teman? Fokus kepada prakteknya atau keterampilan siswa atau peserta didik. Jadi ada P1 meniru, P2 memanipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan terakhir adalah P5 atau naturalisasi. Jadi di sini misalkan materi apa? Materi tentang psikomotorik berarti keterampilan ya. Mendesain. Mau mendesain apa? Mendesain bagaimana kita menjadi, misalkan ada nih tugas dari gurunya, siswa atau peserta didik mampu membuat role playing terkait bagaimana proses terjadinya atau pembentukan Pancasila. Lalu ada yang terakhir, revisi Anderson terkait afektif. Afektif adalah sikap, bagaimana kita sebagai warga negara gitu ya. Dalam sikap nih, ada A1 menerima, A2 merespon, A3 menghargai, A4 meyakini, dan terakhir adalah A5 atau mengamalkan. Kita lihat dari A1 sampai A5, kalau A1 kita masih meyakini gitu ya, mematuhi. Sedangkan kita kalau semakin lama ke A5 kita menjadi suatu kebiasaan atau kita mampu membuktikan dan mengubah perilaku. Sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuki sesi diskusi. Nanti teman-teman diskusi berdasarkan tempat duduknya saja per baris. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat, gitu ya. Nanti tugas kalian adalah berdiskusi terkait kasus peserta didik memahami hak dan warga negara. Ini kan contoh dari tujuan pembelajaran. Kalian menganalisis apakah kasus ini tuh sudah spesifik, sudah terukur, dan apakah sudah menggunakan KKO yang benar, gitu ya. Silakan nanti teman-teman berdiskusi, silakan didiskusikan. Oke, saya rasa cukup untuk diskusinya. Silakan teman-teman yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Oke, silakan kelompok 3. Waktu dan tempat kami persilakan.
Oke, silakan kelompok 3. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3, izin untuk menjawab dari soal diskusi berikut ini. Nah, menurut kelompok kami, rumusan tujuan pembelajaran tersebut itu belum sepenuhnya spesifik. Akan lebih baik kata kerja peserta didik memahami hak dan kewajiban warga negara, kata memahami itu diganti menjadi kata mengidentifikasi, karena kata mengidentifikasi ini lebih mudah diamati dan diukur daripada kata kerja memahami. Begitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan beri aplaus teman-teman. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada kelompok lain yang mau menyanggah atau memberikan saran? Oh, cukup. Oke, baik. Terima kasih karena sudah cukup. Oke, baik. Tadi sudah kita melaksanakan diskusi dan teman-teman juga sudah memberikan masukan dan saran. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran. Untuk hari ini, apa saja sih yang sudah dipelajari teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Saya, Ibu. Oke, silakan Mbak Kirania. Baik, izin memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini ya, Bu. Yang mana tadi kami sudah beberapa kali mendapatkan materi tentang perumusan tujuan pembelajaran. Yang mana di sana ada karakteristik, baik dari kata kerja operasionalnya, yang bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran yang seidealnya dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan kita tuju di pembelajaran tersebut. Nah, tadi kemudian juga sudah ada diskusi yang mana per kelompok kita juga sudah menganalisis apa sih sebenarnya KKO yang pas untuk peserta didik yang akan kita latih ataupun kita masuk dengan materi itu untuk memahami capaian pembelajaran sehingga kita akhirnya bisa menyusun suatu tujuan pembelajaran yang ideal, seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kirania. Benar sekali, kita sudah belajar banyak terkait tujuan pembelajaran, definisinya, karakteristiknya, contohnya gitu ya. Nah, setelah di kelas ini, saya harapkan teman-teman mampu menyusun tujuan pembelajaran yang baik dan benar. Lalu setelahnya kalian mampu membuat modul ajar yang tepat gitu ya. Untuk memahami materi ini lebih dalam lagi, maka saya akan berikan penugasan di Elena gitu ya, teman-teman. Penugasan di Elena, silakan nanti teman-teman yang tugasnya adalah secara individu, teman-teman memilih materi dari PPKN, baik jenjang SMP maupun SMA. Tugas kalian adalah mengidentifikasi CP yang relevan, lalu merumuskan 5 tujuan pembelajaran yang memenuhi kriteria. Yang pertama menggunakan KKO yang spesifik dan terukur, sesuai dengan CP, serta mencerminkan pengembangan civic knowledge, civic skill, dan civic disposition, karena kita adalah prodi PPKN dan fokus ke mata pelajaran PPKN gitu ya teman-teman. Jangan lupa nanti untuk tugasnya diunggah di Elena 1 minggu kemudian akan kita bahas bersama di kelas ini. Oke, saya rasa untuk perkuliahan hari ini kami cukupkan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.